Halo, apa kabar semuanya? Bu harap kalian semua ada dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan siap mengikuti pembelajaran matematika yang berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, materi yang hari ini yang akan Ibu jelaskan adalah materi pada bab yang baru, bab kesebangunan. Yang akan kita pelajari, materi bab yang baru adalah kesebangunan dan kekongruenan. Kita belajar hari ini tentang sifat dua bangun kongruen dan sifat dua bangun sebangun. Kita akan pelajari apa sih itu kongruen, apa sih itu sebangun. Ya, mari kita lihat. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat satu, memahami sifat dua bangun yang kongruen, atau kita bisa sebut juga kongruen itu sama dan sebangun. Ya, memahami sifat dua bangun datar yang kongruen atau sama dan sebangun. Yang berikutnya, memahami sifat dua bangun datar yang sebangun. Ya, perlu dipahami oleh kalian bahwa kongruen, sama dan sebangun dengan sebangun itu adalah dua hal yang berbeda. Kita akan cek satu-satu. Oke, yang pertama, sifat dua bangun yang kongruen, sama dan sebangun itu dua buah bangun datar yang tepat saling menutupi atau tepat saling berimpit disebut dua bangun yang kongruen atau sama dan sebangun. Dua buah bangun datar yang tepat saling menutupi atau tepat saling berimpit disebut dua bangun yang kongruen atau sama dan sebangun. Kalau Ibu bahasakan sederhana, dua buah bangun datar yang ukurannya sama itu dan berimpit itu disebut dengan kongruen, sama dan sebangun. Gitu. Ya, agar kita bisa lebih memahaminya lagi, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Ya. Lanjut, perhatikan trapesium KLMN dan PQRS di bawah ini. Ada dua buah trapesium KLMN dan trapesium PQRS. Kita akan lihat apakah trapesium ini kongruen atau tidak. Pasangan sisi bersesuaian sama panjang, kita lihat pasangan sisi bersesuaian sama panjang, kita lihat yang tandanya diberi tanda yang sama. KL akan bersesuaian sama panjang dengan PQ. Ya, lalu yang berikutnya, yang kedua, kamu bisa cari apa? Iya, coba KN, coba kalau KN akan sama panjang dengan, iya, betul, PS. Lalu yang ketiga, apa lagi? MM atau NM, panjang sisi MM sama panjang dengan SR. Ada lagi nggak? Ada, yang keempat. Ibu tulis sini ya, yang keempat itu adalah LM akan sama panjang dengan QR. Nah, itu panjang pasangan sisi bersesuaian sama panjang. Ingat, sisi bersesuaian itu berarti kalau yang miring bersesuaian dengan sisi yang miring. Sisi alas akan bersesuaian dengan sisi alas pada bangun berikutnya. Sisi tegak akan bersesuaian dengan sisi yang tegak. Ya, jadi ada 4 pasang sisi bersesuaian yang sama panjang dari trapesium ini. Ya, lalu yang berikutnya adalah pasangan sudut. Pasangan sudutnya kita lihat, yang bersesuaian katanya sama besar. Ingat, kalau sisi sama panjang, kalau sudut sama besar. Ya, Ibu kasih contoh nih, katanya sudut NKL, kita lihat mana sudut NKL nih. Sudut NKL yang ini katanya sama dengan sudut SPQ. Ya, biasakan kamu menulis nama sudut itu dalam 3 huruf. Ya, di dalam kesebangunan biasakan kamu menulis nama huruf itu dalam 3 huruf. Yang di tengah itu sebagai nama sudutnya. Jangan lupa dikasih pendamping-pendampingnya. Gitu.
Ya, lalu sudut mana lagi menurut kamu kira-kira yang akan bersesuaian sama besar? Ya, sudut KNM akan sama dengan sudut PSR. KNM yang ini, betul? Akan sama dengan sudut PSR yang ini. Tuh, masih ada? Oke, yang berikutnya sudut mana? Sudut MML akan sama dengan sudut SRQ. Yang ini, tuh, akan sama dengan katanya sudut SRQ. Masih ada? Ada satu lagi, sudut yang keempat, itu sudut apa? Iya, KLM atau MLK akan sama dengan sudut RQP atau PQR gitu. Jadi trapesium KLMN dan trapesium PQRS di bawah ini yang kalian lihat ada 4 pasang sisi bersesuaian yang sama panjang dan ada 4 pasang sudut bersesuaian yang sama besar. Maka dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa dua buah bangun datar dikatakan kongruen atau sama dan sebangun jika pasangan sisi bersesuaiannya. Tadi apa? Jika pasangan sisi bersesuaiannya, iya, pasangan sisi bersesuaiannya sama panjang gitu ya. Lalu yang kedua, pasangan sudut bersesuaiannya harus sama besar begitu ya. Dua buah bangun dikatakan kongruen atau sama dan sebangun jika pasangan sisi bersesuaiannya sama panjang dan pasangan sudut bersesuaiannya sama besar. Ini yang harus kamu ingat. Itu kita bicara tentang kongruen atau sama dan sebangun. Sifatnya seperti ini. Lalu yang berikutnya ada lagi sifat dua bangun yang sebangun. Kalau tadi sama dan sebangun, kalau sekarang sebangun. Sifat dua bangun yang sebangun. Kita lihat. Perhatikan jajar genjang ABCD dan EFGH di bawah ini. Katanya gitu. ABCD dengan panjang AB-nya 2S, panjang BC-nya 2T, panjang DC-nya 2S, panjang AD-nya 2T. EFGH juga sama, panjang EF-nya S, FG-nya T, HG-nya S, EH-nya T. Kita lihat pasangan sisi bersesuaian sebanding. Sekarang kita lihat yang ini. Coba katanya AB, panjang sisi AB banding panjang sisi EF itu 2S banding S sama dengan 2 banding 1. Ya, ada lagi yang bersesuaian menurut kamu yang mana? Ya, kita lihat AD banding EH. AD banding EH. 2T dibanding T. Jadi 2 banding 1 juga. Ada lagi? Ya, oke. DC banding HG. Berapa? 2S banding S. Jadi 2 banding 1 juga. Nomor 4. BC banding GF. Berapa? Apa? 2T banding T juga. 2 banding 1. Nah, ini yang disebut dengan sebanding. Mereka, pasangan sisi manapun akan memiliki perbandingan yang sama. Kalau satu sisi perbandingannya 2 banding 1, yang lainnya juga mesti 2 banding 1. Nggak boleh 1 2 banding 1, terus yang lainnya misalnya 5 banding 3 atau 4 banding 5 gitu, nggak boleh. Jadi kalau salah satu sisinya 2 banding 1, maka pasangan sisi yang lainnya pun harus 2 banding
1. Inilah yang disebut dengan sebanding. Ya. Lalu bagaimana dengan sudutnya? Pasangan sudut bersesuaiannya harus sama besar. Katanya sudut DAB, coba. Pasangan sudut DAB ini akan sama besar dengan sudut HEF ini. Tuh ya. Lalu mana lagi? Sudut ya ABC atau CBA akan sama dengan sudut EFG atau GFE, sama aja ya. Lalu mana lagi? Ini katanya ABC, EFG. Oke, mana lagi? Ya, BCD. Sudut BCD akan sama dengan sudut FGH. Oke, atau FGH atau HGF. Oke, mana lagi? Ya, sudut ADC akan sama dengan sudut EHF. Oke. Jadi ada berapa pasang sudut bersesuaian sama besar? 4 juga. Jadi ingat, pasangan dua buah bangun yang sebangun itu yang pertama, pasangan sisi bersesuaian sebanding. Mereka harus memiliki perbandingan yang sama antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Antara satu sisi yang bersesuaian dengan satu sisi bersesuaian yang lainnya. Lalu akan memiliki pasangan sudut bersesuaian yang sama besar. Jadi, dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa dua bangun datar dikatakan sebangun jika pasangan sisi bersesuaiannya, kalau sebangun berarti tadi adalah sebanding gitu kan. Dan pasangan sudut bersesuaiannya sama besar. Oke ya. Jika Ibu simpulkan, dua buah bangun datar dikatakan sama dan sebangun atau kongruen yang tadi jika pasangan sisi bersesuaiannya sama panjang dan yang kedua pasangan sudut bersesuaiannya sama besar. Lalu kalau dua buah bangun dikatakan sebangun jika pasangan sisi bersesuaiannya sebanding dan pasangan sudut bersesuaiannya sama besar. Gitu ya. Harap bisa dipahami sampai sini. Lalu yang berikutnya kita lihat, perhatikan contohnya. Perhatikan contoh segitiga ABC dan segitiga FEG yang ini. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga EFG sebangun. Kita lihat jawab. Yang pertama tadi adalah pasangan sisi ya, pasangan sisi yang bersesuaian. Kita cari pasangan sisi bersesuaiannya yang mana? Ya, AC dibanding dengan EG. Oke, sama dengan 2 banding 4. Jadi berapa 2 banding 4 kalau kita sederhanakan? 1 banding 2. Pinter. Lalu AB banding EF sama dengan 3,5 banding 7. Berapa 3,5 banding 7? Ya, 1 banding 2. Dan yang terakhir adalah BC banding FG. 4 banding 8. Berapa 4 banding 8? 1 banding 2 juga. Jadi dari ketiga sisi ini mereka memiliki perbandingan yang sebanding. Ya, karena memiliki perbandingan pasangan sisi bersesuaiannya sebanding, maka kita bisa lanjutkan mencari pasangan sudut bersesuaian. Pasangan sudut bersesuaiannya sudut apa? Sudut CAB sama dengan sudut
F, E, G gitu ya. Lalu mana lagi? Sudut A, CB, oke, sama dengan sudut FGE. Oke, lalu mana lagi? Sudut ABC bersesuaian sama besar dengan sudut EFG. Karena memiliki 3 pasangan sisi bersesuaian yang sebanding dan 3 pasangan sudut bersesuaian yang sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga EFG itu sebangun. Begitu cara pengerjaannya nanti ya. Kalau di latihan soal kamu kerjakannya seperti demikian. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kalau bisa dipahami, silahkan kalian pelajari videonya. Kalau sudah, silahkan kerjakan latihan satunya. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.